Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bertemu lagi bersama saya, Faisal. Kali ini saya bakalan menceritakan salah satu kejadian misteri semasa waktu saya mendaki Gunung Gede Pangrango. Jadi sebelum itu jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Lanjut ke awal cerita. Waktu itu saya bersama adik sepupu saya pada tahun 2016 silam ingin melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango. Sebelum pembokingan seminggu ke hari H, satu hari kita ngobrol untuk persiapan packing dan peralatan. Dan sesudah itu adik sepupu saya ini bermimpi bahwa dia didatangi sesosok ular emas di jalur trek pendakian. Tapi ini dalam mimpi ya, bukan di dunia kenyataan. Melainkan ini masih dalam tahap perencanaan kita mau mendaki Gunung Gede. Jadi kita itu mau mendaki Gunung Gede, pas seminggunya kita masih bikin rencana atau briefing lah. Jenisnya kita mau bawa apa, makanannya apa, cemilannya apa gitu. Nah selesai kita rapat seperti itu atau briefing tadi, nah pas malamnya dia mimpi kayak gitu. Sudah gitu, tadinya saya bakalan niat untuk booking, tapi nggak tahu kenapa ada kendala dan kita nggak jadi mendaki pada waktu yang sudah kita tentukan. Dan akhirnya seminggu pun berlalu dan saya pun merangkai kembali rencana atau agenda untuk mendaki Gunung Gede. Saya pun ngobrol kembali dengan adik sepupu saya, gimana nih rencana kita, apa mau dilanjutkan apa gimana gitu. Dan akhirnya adik sepupu saya pun bilang, yaudah kita lanjutin aja gitu. Dan kejadian mimpinya itu kembali datang ke adik sepupu saya ini. Nggak tahu kenapa adik sepupu saya ini selalu didatangin atau selalu ada mimpi-mimpi hal misteri seperti itu gitu. Dan waktu itu waktu pertama kita bikin rencana, kita mau mendaki Gunung Gede itu pada Sabtu Minggu ya, hari weekend. Dan akhirnya kita mendaki Gunung Gede itu hari Selasa Rabu. Nah, di malam Jumat, pas kita sebelum hari Sabtu kita pembokingan, saudara saya bermimpi kembali, yaitu dia bermimpi didatangin sesosok kuntilanak. Nggak tahu kenapa gitu, dia di treknya itu ditemuin dengan si sosok kuntilanak tersebut. Kata saya mungkin itu hanya halusinasi atau ibaratnya bunga mimpi aja gitu, bilang saya ke adik sepupu saya. Seperti itu, mungkin itu bunga tidur, kata saya seperti itu. Dan akhirnya kita mengontaklah salah satu teman kita yang ada di Gunung Putri atau di base camp pendakian Gunung Gede Pangrango ya, namanya Deden. Dia salah satu guide ya, atau ibaratnya sering membawakan barang-barang berat gitu. Jadi saya akrab itu waktu mendaki gunung dan akhirnya akrab dan kenal gitu.
Nah, saya mengajak dia untuk kita gabung pendakian kita gitu. Singkat cerita, saya pun sampai di Gunung Putri Cipanas, di dekat base camp pendakian Gunung Putri, pihak Gunung Putri. Waktu itu saya tiba jam 11 malam, karena saya berangkat dari rumah jam 8 malam. Sesudah itu saya ngobrol-ngobrol sambil bercerita bakal pendakian, persiapan gitu untuk besok pagi. Rencana kita mendaki gunung jam 5 subuh atau habis sholat subuh, sekitar jam setengah 6 atau jam 6. Nggak tahu kenapa kita bertiga merasa enggan untuk berangkat atau enggan untuk berpergian mendaki gunung gitu pada jam tersebut. Jadi pas jam 6 pagi atau jam 5 itu kita malah santai-santai, ngopi-ngopi gitu sambil menikmati matahari. Kita malas aja gitu mau berangkat naik gunung. Nggak tahu kenapa itu. Saya ya kayak ada jangan berangkat gitu. Kayak ragu atau gimana gitu ya. Dan akhirnya kita memutuskan tidak mendaki pada pagi hari. Setelah siang, setelah ngobrol, setelah apa, akhirnya kita memutuskan untuk berangkat asar. Dan itu pun terjadi kembali. Kayak jangan berangkat sekarang. Kayak ada seperti itu gitu. Kayak ada yang barat kata tuh, kita tidak diizinkan untuk mendaki gunung itu pas hari atau jam tersebut gitu. Aneh banget kan? Terus waktu terus berlalu. Sekarang kita pukul jam 7.30 atau waktu Isya malam. Jam 19.30 kita sholat Isya. Udah sholat Isya, kita bulatkan tekad, yuk sekarang kita waktunya berangkat gitu. Nggak tahu kenapa di situ bener-bener langsung semangat gitu. Nggak tahu kenapa, nggak seperti waktu pagi sama sore. Kayak ada yang melarang, kayak ada yang menghalangi gitu ya. Jangan dulu mendaki deh, jangan dulu gitu. Dan akhirnya kita packing lah di situ. Tapi sebelum kita packing, habis sholat Isya itu kita berdoa dulu. Kita berdoa meminta pertolongan atau meminta perlindungan ya, biar kita berkah selamat di jalan maupun sampai dan pulang kembali. Nah sudah itu kita rapikan barang, kita cek ulang barang, kita packing. Nah waktu itu kita masih bisa diizinkan mendaki waktu malam ya. Kalau sekarang nggak tahu tuh. Kalau sekarang katanya sih nggak diperbolehkan mendaki gunung waktu malam ya. Waktu itu kita masih bisa mendaki waktu malam. Nah terus kita datang ke pos pendakian. Di situ kita ya urusin data-data kita, simaksi. Sudah beres pemeriksaan, kita mungkin dikasih saran untuk tetap waspada karena kita ini malam hari atau gimana gitu. Nah setelah kita berjalan dari pos pendakian sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam kita trekking. Nah jam 9 malam dari pos kita berjalan, sampailah kita di pos. Selamat datang di Gunung Gede Pangrango. Plang yang dari tembok atau dinding yang kalau kita pikir-pikir ini kayak serem juga, tapi itu udah kasih cirinya gunung gede gitu ya. Di situ ada bacanya yang dari bata atau tembok-tembok yang udah tersusun ya kayak pintu.
Nah, serentak kita bertiga ucapkan salam. Tapi yang pertama ucapkan salam ada sepupu saya, terus melanjutkan saya dan teman saya ini, si Deden ini. Nah, di situ kita pas ucapkan salam, assalamualaikum, serentak yang jawab juga suara harimau. Ya men, suara harimau kebayang. Jadi pas kita bilang assalamualaikum, kayak gitu. Tapi di situ kita nggak kaget gimana ya? Nggak terasa, wah takut, kita harus gimana nih? Kayak gitu nggak. Serasa adem aja gitu. Serasa nggak terlalu ada banyak tekanan kan, kalau banyak tekanan ketakutan gitu deh. Suka ada ketakutannya kayak gimana gitu. Kalau kita melihat hantu pasti ada ketakutan ada. Tapi kalau rasa takut itu emang ada, tapi nggak terlalu besar gitu. Kayak apa sih gitu, santai aja gitu. Tapi kita nggak bilang bahwa kita semua itu mendengar suara tersebut, karena kita di dalam gunung ya, jadi nggak berani ngomong-ngomong yang enggak gitu. Ibaratnya kita harus harus sopan berbicara gitu ya. Udah gitu posisi saya di depan. Waktu itu baterai kami habis karena drop ya, senter kami habis tuh, headlamp kami habis. Saya di sini masih menggunakan handphone jadul yang dulu bunyinya titit titit kayak gitu. Nah, di situ saya pakai senter HP tersebut. Nah, di situ tapi alhamdulillah posisi cuaca lagi bagus banget, lagi terang bulan. Perkiraan kalau bulan Hijriah mungkin tanggal 14-15 ya. Nah, jadi walaupun pencahayaan dari handphone gak terlalu terang, tapi dari sorotan bulan terang banget gitu. Nah, selama perjalanan dari pos 1 sampai pos 2, pos bayangan. Nah, ini yang terjadi lagi. Di pos bayangan, saya sendiri kan di depan. Setelah di pos bayangan, saya melihat sosok hitam besar tinggi yang tepat di depan saya. Waktu itu saya nggak berani bilang ke teman atau adik sepupu saya. Saya cuma jalan aja terus belok ke kanan sekitar 3 meteran atau 5 meter kalau nggak salah perkiraan. So, di situ saya astagfirullahaladzim. Saya ingat gitu ya. Kata saya ke adik sepupu saya dan teman saya, berhenti, kita rest dulu, tunggu sebentar. Saya gitu. Kenapa Sal? Katanya bilang kayak gitu. Enggak apa-apa, kita mundur yuk. Terus kita mundur. Kita balik lagi ke jalur pertama. Ternyata saya itu keluar jalur dari pendakian, jaraknya sekitar 5 meteran. Kalau kita terusin ke jalur itu mungkin udah ke jurang ya. Tapi kebetulan saya langsung ingat ya, langsung istighfar. Akhirnya saya kembali ke jalur pendakian yang layaknya kita untuk mendaki. Dan alhamdulillah sesudah itu kita mendaki normal, gak ada kendala apa-apa lagi, gak ada gangguan mistik-mistik lagi. Jam 11 kita nyampe di Lawang Saketong. Terus ya sempat serem-serem juga sih, udah ada kejadian kayak gitu. Dan saya pun gak cerita tuh kalau saya keluar jalur bahwa di depan saya ada sulak hitam tinggi. Saya nggak cerita sama teman-teman saya atau adik-adik saya, nggak sama adik sepupu saya, sama teman saya maksudnya. Tapi udah mah ketemu kayak gitu ya, ditambahkan suasananya itu suasana ada angin gitu ya, angin badai gitu. Jadi pohon sama pohon beradu kayak gitu.
Ya kalau kayak gitu sih udah nggak dihiraukan karena ada sebabnya. Mungkin ada pohon yang beradu karena tertiup angin kan ya. Dan alhamdulillah kita sampailah di alun-alun Surya Kencana Timur pukul 12 atau pukul 00 malam. Jadi kita mendaki cuma 3 jam, 9, 10, 10, 11, 11, 12. Setelah itu kami beristirahat sejenak sambil menikmati cuaca yang cerah banget, ditambah angin yang berhembus ya. Kami di situ memutuskan untuk melanjutkan perjalanan karena angin makin gede. Kita berjalan dari timur ke barat lumayan lama banget ya, sejaman. Karena kita ya mungkin 30 atau 40 menit sih. Karena kita kan berhenti dulu istirahat ya. Kita tarik sampai di tempat area camp, yaitu di alun-alun Kencana Barat ya. Nah kita waktu itu kita nggak menyangka bakalan ada angin gede kan, tapi anginnya kecil gitu. Oh iya ya, satu lagi kita mendaki tidak ada pendaki satupun selain kita bertiga. Waktu itu real tidak ada pendaki pun selain kita, cuma ada 3 orang mendaki gunung. Nggak tahu kenapa itu waktu kayak dispesialkan atau dikhususkan mendaki gunung itu 3 orang. Jadi kita naik nih nggak berpapasan sama pendaki lain, nggak ada. Jadi di surken pun tuh nggak ada, cuma kita bertiga. Nah singkat cerita sampailah kita ke tempat area camp. Di situ kita mendirikan tenda di sebelah dekat mata air. Nah di situ kita salah perhitungan ya. Mungkin karena kita udah kedinginan, tangan kita pun udah nggak berasa gitu. Kalau kita pegang api panas gitu nggak terlalu berasa gitu. Udah beku lah ibaratnya, udah nggak kuat. Jadi gitu udah ya gimana lah bikin tenda, yang penting kita nggak terlalu kedinginan gitu. Udah di dalam langsung selimutan gitu kan. Waktu itu kita nggak bawa sleeping bag ya, cuma bawa selimut gitu aja. Nah sudah itu akhirnya tiba-tiba datang badai. Wah, tenda pokoknya nggak jelas lah. Dan akhirnya kami pindah bikin tenda lagi ke arah pepohonan untuk ya biar tidak terlalu terhempas angin gitu. Dan alhamdulillah akhirnya kita bikin tenda di dekat pepohonan yang jauh dari tebasan angin, dan di situ kita bisa makan, hangatkan diri, ngopi, lalu sekitar jam 2:30 baru kita tidur. Jujur kita nggak sholat subuh ya. Jujur kita waktu itu nggak sholat subuh, bukan nggak sholat subuh ya, kesiangan. Kita sholat subuh itu jam 8 ya, jadi udah masuk kodok kan. Karena kita kecapean jadi bangunnya jam 8 siang. Saya bangun, buka tenda, alhamdulillah cerah banget. Dan di situ nggak ada pendaki lain. Subhanallah lah pokoknya. Jadi gini rasanya di gunung itu nggak ada pendaki lain gitu. Jadi sensasi atau kita benar-benar ingin menikmati suasana gunung yang adem atau ibaratnya yang sepi dari kerumunan, ternyata kayak gini gitu kan. Kalau sekarang tuh gimana sih gunung di hari libur, wah udah macet mah, udah kayak di mall mah, udah berisik mah, udah musik mah, ya macam-macam lah, teriak-teriak mah. Tapi ini benar-benar luar biasa, pengalaman yang luar biasa menurut saya. Begitu kita bikin sarapan pagi, makan, terus kita summit lah ke puncak gedenya ya. Summit, kita bertiga summit.
Dan nggak jauh sih, kalau ibarat pertengahan ya, di pertengahan itu adik sepupu saya bilang pas sudah di rumah, Sal, Den, lu ngerasain nggak pas mau kita muncak atau pas mau kita summit, sekitar pertengahan perjalanan badan saya terasa merinding gitu. Tapi saya juga, itu kita bilangnya itu pas kita pulang ya, nggak di track. Dari situ udah katanya ada merinding. Kalau saya sih perasaan saya ada, cuma nggak terlalu gede-gedekan gitu ya. Begitu ya, langsung lah ke summit ya, nyampe lah di puncak gede. Lihat Pak, gimana pendapatnya? Mantap. Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, subhanallah pokoknya ya. Ada min fadli Rabbi. Ya, Gunung Gede. Bimatur rijal la taqfau zabah. Wah, gue nggak ngerti bahasanya tuh. Ya, mungkin inilah pemandangan yang Allah ciptakan untuk kita lebih bersyukur, lebih mendekatkan diri kepadanya. Mana bohong? Kita berlari ke belakang Pak. Ntar ke sana, kita ke sana aja dulu. Lihat. Ya, itu sono Gunung Pangrango. Ini bawah kawahnya tuh. Lihat pemandangannya, foto-foto beres. Sekitar jam 10. Jam 10-an kita balik, turun, sampailah setengah 11. Setengah 11 kita packing rapi-rapi, ambil sediaan air untuk minum, turun sambil berdoa minta keselamatan untuk turun pulang kembali. Nah, kita jalan sambil foto-foto, bikin video. Ya, sedikit gambaran lagi. Lihat dari belakang, treknya alun-alun. Ya, kita menuju pulang. Sedikit gambaran. Sampailah waktu itu kita di pos 3 atau pos Buntut Lutung. Kejadian aneh pun terjadi lagi di pos 3 ini. Teman saya, si Deden, tiba-tiba ingin membunyikan atau ingin menyetel MP3 ya di handphone, lagu, nggak tahu tuh itu lagu apa, nggak tahu, lupa lagi saya juga, kebayang udah berapa tahun. Dia pas putarkan lagu, kita sambil ngemil-ngemil, itu lagu baru aja paling 10 detik diputar ya, tiba-tiba ada tawon tuh nyamperin, terus ngerilingin kita satu tawon, pokoknya nyambar gitu deh, kayak ibadah ngusir, cepat pergi gitu ya. Tapi kita nggak mau bunuhnya, enggak, karena takut ya, kalau di hutan kita nggak boleh membunuh hewan sembarangan gitu. Akhirnya kita cepet packing, kita cepet turun lah dari pos 3 tuh jalan. Nah itu si tawon itu masih terus ngikutin, sampailah kita di pos. Pokoknya dari pos 3 itu kita nggak berhenti, terus jalan. Ada pos bayangan, pos 2 nggak berhenti. Nah nyampailah di pos 1, itu tawon tiba-tiba menghilang. Itu tawon ngikutin sampai pos 1, dan setelah sampai di pos 1 tawon itu menghilang, nggak tahu pergi kemana. Kalau kita pikir-pikir sih kayak nganterin kita untuk turun pulang gitu ya. Singkatnya sih seperti itu, kayak cepatan dah
jangan lama-lama di sini, lebih baik turun cepetan gitu. Pikiran mungkin dia nganterin kita pulang gitu. Sesudah sampai di pos 1 yang tempat kita datang digaungin sama harimau, kita istirahat sejenak, minum. Udah mulai kedengeran kan suara-suara motor gitu kan ya, suara-suara dari perkampungan gitu. Nah gitu, itu sekitar jam setengah 2. Nah 1:30 lah kalau nggak salah. 1:30 kita keluar dari tembok yang tadi dari bata itu ya, yang selamat datang di Gunung Gede Pangrango itu. Di situ kita selfie. Nah saya ngajakin teman saya nih, Dan sini kita selfie bareng gitu, kenang-kenangan gitu kan. Nah tapi dia nggak mau, ayo gue capek katanya gitu. Oh ya udah siap. Nah gue dipoto tuh berdua sama adik sepupu saya, sama si Usman, foto cekrek. Nah di situ kan kita nggak sama sekali kan, nggak ngebawa ada sesuatu di fotonya, ada penampakan atau hal misteri apanya ya, kita nggak melihat sama sekali. Dan setelah kita turun ya, sekitar nggak jauh dari pos 1 kita ketemu nenek-nenek. Gila, siapa yang nggak kaget ya, kita dari pos 3 dikejar-kejar sama tawon, tiba-tiba di pos 1 lewat dikit kita ketemu nenek-nenek lagi gendong karung. Serentak kita langsung astagfirullahaladzim, apa ini gitu kan, kaget kok ada nenek-nenek. Wah pokoknya kaget banget lah gitu, pokoknya was-was pokoknya. Wah itu baru ibaratnya ketakutan bener-bener gitu ya. Udah mau dikejar-kejar tawon, malamnya hal mistik banget gitu kan. Tiba-tiba pas pulang kita ketemu nenek-nenek. Waktu itu pas lagi ada zamannya film Inye deh kalau nggak salah, film manusia harimau gitu. Nah ketemu Inye gitu kan, emang hampir sama kan. Kita datangnya itu disambut sama harimau, pulangnya nenek-nenek gitu, kirain nenek-nenek manusia harimau gitu kan. Cuma pikiran kami biar menghilangkan rasa takut aja gitu. Terus saya pribadi langsung tanya, tegur, ternyata itu emang nenek-nenek asli lagi ambil kayu bakar gitu. Kata saya gini, Nek lagi ngapain? Lagi ambil kayu bakar dek, katanya gitu. Kalau bahasa Indonesianya gitu kan, dia ngomongnya bahasa Sunda gitu. Oh gitu, kok sendirian, gak takut apa gimana gitu? Enggak takut, kata si nenek tersebut. Yaudah kita tolongin lah tuh si nenek. Kita panggul karungnya yang ada apa tuh, ada kayu bakarnya. Singkat cerita kita sampailah di pos peristirahatan dekat perkampungan setelah dekat rumah si nenek. Nah di situ kita dapat gambaran lagi. Si nenek tersebut bercerita bahwa dia mempunyai cucu. Nah cucunya mau mendaki pas malam Senin, 12 orang kalau nggak salah dia ceritanya. Si nenek bercerita katanya si cucunya ini mendaki gunung berangkatnya malam, dan di pos 1 tersebut 12 orang itu dikagetkan dengan suara harimau. Nah di sini kita nggak menyangka ternyata hal yang kita alamin semalam ternyata dialamin juga oleh cucunya si nenek tersebut. Cuman kejadiannya cuma beda malam aja. Tapi mereka tidak dilanjutkan mendaki, melainkan mereka pulang kembali dengan cara
sarung diikat ke pinggang orang per orang biar tidak terpisah gitu. Dan akhirnya mereka bikin tenda di belakang rumah katanya kayak gitu. Gue sempet kaget atau sempet kok bisa ya gitu, sama gitu kejadiannya. Cuman ada ketawanya juga gitu kan, sama Usman, sama adik sepupu saya, sama teman saya. Gila men, kejadian semalam sama gitu kan, kok bisa sama ya, tapi kita lanjutin nekat banget ya gitu kan. Nah, singkat cerita lagi, kita sampailah di pos pendakian. Kita isi data bahwa kita udah turun, terus kita mampirlah ke rumahnya teman saya ini. Sudah gitu istirahat, cek foto lah kita, habis mandi, habis sholat, ngadoin sholat subuh juga, zuhur. Waktu itu sekitar jam 3 lah sebelum asar. Saya cek handphone tuh, kata saya teh apa ya, ada sosok penampakan di foto kita berdua tadi yang kita ambil di dekat gerbang masuk Gunung Gede tadi kan. Kita cek, ternyata ada foto kalau sejenis apa ya, orang yang berjubah putih atau berbaju putih pakai jubah hijau, kepalanya diikat sama udang ya. Kalau Islam itu imamah ya, peci imamah itu udang. Bisa dibandingkan dengan wali ya, wali-wali gitu biasanya kan pecinya pakai yang kayak gitu. Nah, itulah penampakan yang ada di foto kita berdua. Mungkin kita ambil baiknya aja. Mungkin beliau tersebut adalah penunggu atau penjaga pintu masuk Gunung Gede Pangrango gitu. Oke sahabat, segitu kisah perjalanan saya mendaki gunung tahun 2016. Pendakian yang mungkin pengalaman yang luar biasa, yang mungkin baru sempat saya ceritain karena ya kayaknya ini diangkat cerita bagus deh gitu. Mungkin bisa diambil hikmahnya dalam cerita pendakian saya, yaitu ya sekiranya di hati kita ada keraguan untuk mendaki gunung, jangan dipaksakan karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kembali lagi, intinya selalu ingat sama Allah, selalu berdoa padanya, selalu tenang, dan jangan tinggalkan ibadah atau sholat kita. Oke, sekian dulu untuk cerita kismis hari ini atau kisah misteri yang insya Allah saya bakalan terus upload cerita kismis yang saya alamin dan teman saya alamin. Jadi support terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan apabila sahabat mempunyai kisah-kisah misteri dalam pendakian maupun apa, silakan tulis di kolom komentar dan DM ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.